Generasi Z adalah generasi pertama yang menikmati mudahnya mendapatkan segala jenis informasi tanpa perlu bertanya kepada orang lain. Karena itu mereka condong menjadi kelompok yang mandiri, bahkan egois, seolah-olah tidak membutuhkan orang lain karena bisa menemukan segala jawaban tanpa bantuan sesama. Masih dalam topik dari generasi ke generasi, kali ini kita akan membahas mengenai generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1996 hingga tahun 2010. Kadang-kadang mereka disebut sebagai Zillennials atau para Centennials. Sebagian besar generasi Z adalah anak-anak dari individu generasi X. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang lahir dan hidup di dalam dunia teknologi. Mereka tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai iGen, generasi internet, oleh psikolog Amerika Serikat John Twenge. Sebagai generasi sosial pertama yang tumbuh dengan akses ke internet dan teknologi digital portable sejak usia muda, anggota generasi Z dijuluki penduduk asli dunia digital alias digital natives. Mereka sangat fasih berurusan dengan telepon cerdas, TV cerdas, dan segala bentuk gawai lainnya meskipun mereka belum tentu melek digital. Generasi Z adalah generasi pertama yang menikmati mudahnya mendapatkan segala jenis informasi tanpa perlu bertanya kepada orang lain. Karena itu mereka condong menjadi kelompok yang mandiri, bahkan egois, seolah-olah tidak membutuhkan orang lain karena bisa menemukan segala jawaban tanpa bantuan sesama. Cukup dengan bertanya kepada Mbah Google misalnya. Tidak heran, kebanyakan generasi Z sangat bergantung pada gadget mereka dan tidak bisa berjauhan dari benda-benda elektronik yang seolah-olah menempel di tangannya. Sebagian anak di generasi ini juga lebih mager, malas gerak daripada generasi sebelumnya. Sebab mereka merasa tidak perlu usaha besar lagi untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan karena apapun dapat diakses di ponsel mereka. Terkadang segala kemudahan yang mereka rasakan saat ini juga menjadi penyebab mental generasi ini tidak setangguh generasi baby boomers atau generasi X. Di sisi lain, efek negatif dari screen time paling menonjol pada remaja dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda, yang saat ini tentu saja masuk dalam kategori generasi Z. Di seluruh dunia, anggota generasi Z menghabiskan lebih banyak waktu dengan perangkat elektroniknya dan lebih sedikit waktu membaca buku daripada generasi sebelumnya. Hal ini berdampak pada pendeknya rentang perhatian mereka, perubahan pada perbendaharaan kosakata mereka, dan akhirnya berdampak pada nilai sekolah mereka, khususnya yang masih bersifat konvensional atau tradisional. Di Indonesia, orang yang lahir pada awal generasi Z ini sebenarnya juga sempat mengalami krisis moneter dan juga politik di tahun 1998. Tetapi usia mereka yang masih kecil kemungkinan tidak merasakan dampaknya secara langsung. Generasi Z tumbuh dengan struktur keluarga yang beragam, campuran yang lebih beragam dari kelompok etnis dan mengaburkan peran gender. Mereka dididik oleh orang tua yang sudah memiliki pemikiran terbuka, sehingga tidak jarang para generasi Z ini sudah dapat mengambil keputusan dan menentukan pilihan mereka sejak kecil. Tersedianya fasilitas akses informasi dan teknologi serta kestabilan finansial keluarga mendukung individu dari generasi ini bertumbuh menjadi remaja dan orang dewasa yang sehat, cerdas, dan berprestasi. Mereka bahkan mahir menggunakan media sosial dan berselancar dari satu situs ke situs lainnya tanpa ada yang mengajari. Cukup banyak mereka yang tinggal di kota besar fasih beberapa bahasa dan terhubung dengan teman-teman dari mancanegara. Mereka pun aktif berinteraksi sosial di dunia maya, walaupun belum tentu saling mengenal di dunia nyata. Para generasi Z menggunakan jejaring sosial untuk menunjukkan segala hal yang dialaminya, alias mengumbar privasi, walaupun hanya untuk sementara waktu.
Jadi mereka lebih banyak mengakses story yang hanya berlangsung maksimal 24 jam, tidak di newsfeed account mereka. Saat ini mereka merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja. Walaupun sebagian dari anggota generasi Z ini masih melanjutkan studi di perguruan tinggi. Generasi Z memulai pencarian kerja mereka lebih awal ketika mereka masih kuliah atau sebelum mereka lulus dari SMA. Mereka lebih suka bekerja di perusahaan startup karena dianggap cenderung lebih luas dalam mengakomodir kebutuhan mereka akan kebebasan dan memberikan ruang untuk mereka bertumbuh, mengaktualisasikan diri, serta menyajikan tantangan. Selain bekerja pada orang lain, cukup banyak anggota generasi Z yang berkeinginan mandiri dalam menghasilkan uang dalam waktu cepat. Tambahan lagi, mereka juga bukan kelompok individu yang menyukai proses panjang untuk mencapai suatu hasil alias kepingin instan. Mereka dengan mudah memanfaatkan teknologi untuk mencari penghasilan, baik melalui toko online atau menjadi influencer muda. Generasi Z juga belajar tentang pengelolaan keuangan pribadi lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka memiliki orientasi yang kuat untuk melek keuangan dan membuka rekening tabungan dan berinvestasi pada usia yang lebih muda dari generasi sebelumnya. Sebagian dari mereka mulai menggeluti uang digital di samping investasi konvensional seperti saham dan emas, mengikuti para senior mereka. Pola belanja generasi Z relatif unik. Sebelum pergi berbelanja, mereka mencari inspirasi online pada platform seperti Pinterest, Instagram, Facebook, atau YouTube. Setiap kali mereka berbelanja di dalam toko, mereka mendapatkan umpan balik real time dari teman-teman mereka melalui WhatsApp atau media chatting lainnya. Keluasan jaringan hubungan sebagai dampak dari kemajuan teknologi membuat individu generasi Z berpikiran terbuka, menyukai hal-hal baru dan toleran terhadap keberagaman. Mereka menjunjung kesetaraan dan sikap non-diskriminasi. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang mudah bergaul dan lebih menyukai kegiatan sosial dibandingkan generasi sebelumnya. Namun juga akan sangat mudah terhasut dan dimanipulasi, lagi-lagi melalui teknologi jika tidak tersaring dengan baik. Karena itu, mereka perlu memanfaatkan sikap kritis dalam berpikir, khususnya bila mana mereka ingin menjadi agen perubahan yang tampil beda dari kebanyakan temannya. Terdapat sisi negatif dari generasi yang penuh kemudahan ini. Para generasi Z cenderung lebih konsumtif dan boros, gemar berbelanja merek-merek impor, didukung oleh kemampuan finansial orang tua mereka. Remaja dan dewasa muda di generasi Z memiliki tingkat alergi dan masalah kurang tidur yang lebih parah. Mereka juga memiliki kesadaran akan masalah kesehatan mental yang lebih tinggi, serta rentan terhadap kecemasan dan depresi karena tekanan dan tuntutan lingkungan, baik di dalam keluarga, sekolah, ataupun pertemanannya. Selain itu, di dalam diri mereka juga ada keinginan kuat untuk menjadi unggul, tetapi luput untuk mengenali potensi dan modalitas mereka. Di banyak negara, generasi muda generasi Z ini lebih mungkin didiagnosis mengalami keterbatasan intelektual dan gangguan mental daripada generasi yang terdahulu. Saya selesai sampai di sini, kita lanjutkan pembahasan mengenai generasi Alpha di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.